Ada sukacita pagi ini. Sukacita boleh lambaikan tangannya. Ya, siapapun kita yang sudah bergabung, kita akan memulai ibadah hari ini. Ya, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan pagi ini. Kita membawa persembahan, pujian kita kepada Tuhan. Yang diberkati sepanjang minggu ini, bahkan sampai hari ini. Boleh, kalau ada orang di kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibu Hati habis itu ini ya, habis olahraga. Oke, baik, kita akan memulai ibadah hari ini Bapak Ibu. Ya, sebelum memulai, seperti biasa kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 91. Mari kita baca dengan iman sama-sama. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan, Bapak Ibu, baik, saatnya kita akan sama-sama masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita berikan lebih lagi yang terbaik. Nyanyian kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Dan video penyembahan berikut ini nanti akan dipimpin oleh Saudara Seto. Baik, kita diberkati sama-sama dan Tuhan disenangkan lewat penyembahan kita. Tuhan memberkati. Shalom, saudara terkasih dan kasih Tuhan Yesus Kristus.
Semoga kita bertemu kembali dalam ibadah online lewat Zoom hari Minggu ini. Biar kiranya kita semua diberkati Tuhan dengan sukacita, berkat yang melimpah, dan juga hari-hari baik yang telah kita lewati itu semua pemberian dari Tuhan. Adapun yang merasa kita kurang baik, sedih, tapi jangan khawatir, karena Dia selalu ada bersama dengan kita. Saat ini di waktunya untuk kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita di gereja ini. Biarlah kasih Tuhan itu turun dan juga mengubah setiap kita, siapapun kita, menjadi orang yang berbahagia dan kasih Tuhan. Siapkan hati kita fokus sama Tuhan untuk menyembahnya. Haleluya Tuhan, sebab Engkau baik, bawasannya tuh selamanya, kasih setiamu Tuhan tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Kita mengingat akan kebaikan Tuhan, seberapa dalamnya kita merasakan kasih dan kebaikannya buat kita semua. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas ya Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Mari kita nyanyikan dialog kembali kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima,
hidupku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Selain Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Haleluya Tuhan, segala Kau ini Tuhan, Kau rancangan yang indah buat hidup ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, pengorbanan anak-Mu ya Tuhan. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik Tuhan. Biarlah basyakira nabu, biarlah basyakira. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan, kasih setiamu tak berkesudahan, dulu sekarang dan selama-lamanya Yesus. Yesus Engkau baik Tuhan. Betapa aku bersyukur Tuhan buat kebaikan yang Kau berikan dalam hidup ini Tuhan. Jika aku ukur Tuhan panjang dan dalamnya, bahkan tak dapat terukur dan terselami semua karya-Mu Tuhan. Kami hanya dapat melihat apa yang ada di depan mata kami dan saat ini Tuhan, dan apa yang sudah terjadi dalam hidup kami, tapi kami tidak dapat menyelami apa yang terjadi. Pastinya akan datang Tuhan, apa yang akan datang kami nggak tahu Tuhan. Tapi buat kami mengerti Tuhan, berpegang pada firman-Mu Tuhan. Tanpa firman-Mu, tanpa membaca Injil keselamatan daripada-Mu Tuhan, tanpa kami tahu tambah dalam iman kami kepada-Mu Tuhan, kami akan dibawa ombang-ambingkan oleh arus dunia ini Tuhan, oleh pengajaran sesat, oleh keadaan dunia yang terhimpit Tuhan, oleh kebutuhan kami Tuhan, daging kami Tuhan. Ya roh kami semakin hidup Tuhan, biar roh kami semakin kuat Tuhan, biar hidup kami hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita katakan mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau
amin, amin Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi kata kamu dia. Dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Ya Rabbi ya Rabbi sakalabu ya Rabbi. Haleluya Yesus. Ya Rabbi shakalabalabalabala. Shakalabalabalabala ya Nasa. Ya Rabbi. Haleluya. Sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Makasih ya Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Kasih terlalu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya basakalam. Terima kasih buat karyamu, ciptaanmu Tuhan, dan hidup kami Tuhan. Ini pujian penyembahan kami naikkan padamu Tuhan. Bila ya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapanmu Tuhan. Setiap nafas hidup kami melantunkan doa-doa pujian, penyembahan, bahkan mazmur ayat-ayat firman-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari siapkan hati kita untuk doa syafaat bagi Tuhan. Ya Rabba Syakalaba. Mari satukan hati kita untuk berdoa syafaat yang ada di rumah-rumah hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan. Urabataka pataka taka pataka yasaka parabataka rabasaka. Urabataka rabataka 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 rabasiki pipiteka pataka. Urabataka ralabaralaba. Mari kita semua yang di rumah-rumah yang berbahasa roh. Urabataka pataka taka parabataka rabasaka. Urabaralabalabalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Urabababababababasa. Urabataka rabasandu. Hindaralabasikiralabasandaralabasikiralabasandi. Terima kasih Roh Kudus. Dalam era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, kami percaya Engkau sedang melawat kami Tuhan. Dari rumah ke rumah Tuhan Yesus. Kuasa-Mu dicurahkan Tuhan. Hadirat-Mu turun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Umat-Mu Tuhan Yesus yang ada di rumah sedang dilawat Tuhan. Sedang mengalami Tuhan pribadi lepas pribadi detik ini saat ini ya Tuhan. Roh Kudus dicurahkan di rumah-rumah ya Tuhan. Pemulihan terjadi, kesembuhan
Tuhan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, yang sakit sembuh ya Tuhan, yang lemah dikuatkan ya Tuhan, ekonominya diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa buat bangsa kita. Kami berdoa saat ini Tuhan buat bangsa kami yang tercinta, buat Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam hatimu, ada di dalam genggaman tanganmu, ada di dalam rencanamu, di dalam pikiranmu. Sebab kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada di Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan yang ada Tuhan. Presiden kami Tuhan Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin Wakil Presiden kami. Dan Tuhan segenap jajarannya Tuhan. Oh Tuhan, untuk Indonesia Tuhan, Kabinet Indonesia Maju ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan. Sehingga Tuhan apa yang dilakukan, dilaksanakan, diputuskan, ditetapkan Tuhan lewat pemerintah kami Tuhan. Adalah hal-hal yang benar ya Tuhan. Yang membuat Indonesia maju dalam segala aspek, dalam segala bidang, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pariwisata, dalam bidang pendidikan, di dalam kesatuan dan persatuan semakin kuat, semakin kokoh Tuhan. Di dalam keamanan Tuhan, beri keamanan buat Indonesia ya Tuhan. Jauhkan Tuhan dari oknum-oknum yang membuat kekacauan, yang membuat keonaran, yang membuat anarkis ya Tuhan. Kami menolak semua roh pemecah belah, roh anarkis, roh kerusuhan, roh demonstrasi yang merusak, kami tolak di dalam nama Yesus. Lepaskan berkat damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Kami sangat rindu Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia bebas dari COVID, Indonesia bebas dari krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik. Oh, terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk daerah khusus ibu kota Jakarta ya Tuhan. Ibu kota kami tercinta ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemerintahannya Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Bapak Anies, Tuhan beserta wakilnya Tuhan yang memimpin kota Jakarta ini Tuhan. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan Tuhan. Untuk menata kota kami Tuhan. Untuk membangun kota tercinta ini. Kota yang luar biasa Tuhan. Kota yang penduduknya Tuhan makmur ya Tuhan. Yang penduduknya selalu aman Tuhan. Ada dalam damai sejahtera Tuhan. Ada dalam keadilan, ada dalam kesatuan dan persatuan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Jakarta Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa dalam doa untuk daerah kami. Daerah Karet Kuningan ini Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan daerah kami Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh penduduknya yang ada di Karet Kuningan. Lindungi ya Tuhan. Dalam kasih, dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dalam covering-Mu ya Tuhan. Di dalam semua aspek kehidupan penduduk di daerah Karet Kuningan Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau bersihkan atmosfer di daerah Karet Kuningan dari sakit penyakit, dari kutuk, dari kejahatan ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Saatnya juga kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Untuk hamba-Mu bulan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatoro Harjo Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai di era Pentakosta yang ketiga Tuhan, jadi messenger Pentakosta yang penuh dengan urapan-Mu, dengan tanda era mujizat terjadi Tuhan di setiap aspek layanan kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Ada dalam covering Allah ya Tuhan, hamba-Mu serta keluarga besarnya ya Tuhan. Pakai dan demonstrasikan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Lewat pesan-pesan kenabian Tuhan Yesus. Biar Engkau ya Tuhan Yesus yang menepati ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menggenapi ya Tuhan. Engkau Tuhan jadikan hamba-Mu Tuhan persatu gereja-gereja yang ada di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia Tuhan. Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk karayon kami. Karayon 1A Bapak Pendeta James Sela Pranoto Tuhan. Tuhan, Engkau pakai juga hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa ya khususnya di rayon 1A Tuhan. Dalam pengembalaan hamba-Mu Tuhan, jiwa-jiwa yang dahsyat, yang terbesar, yang terakhir Tuhan. Dituai bagi Tuhan ya Bapa. Kau berikan hikmat, kemampuan.
Kau berikan urapan ya Tuhan untuk melakukannya ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Gembala GBK Kuningan Tuhan, hamba-Mu Tuhan Vario Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Beri kekuatan, beri kemampuan, berikan kesehatan ya Tuhan. Untuk hamba-Mu, untuk istri, untuk anak-anaknya Tuhan. Ada di dalam kasih-Mu, ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Berkati pakai hamba-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu Tuhan Yesus. Langkah demi langkah Tuhan Yesus. Khususnya untuk menggembalakan GBK Red Kuningan Tuhan. Berikan roh hikmat dan wahyu Tuhan. Untuk menuntun umat-Mu. Masuk di dalam kebenaran-Mu. Masuk di dalam rencana-Mu yang kudus. Yang luar biasa ini ya Tuhan. Di akhir zaman ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala-gembalaku Tuhan. Engkau pakai gembala-gembalaku. Engkau urapi ya Tuhan. Engkau pakai untuk menuai jiwa-jiwa yang terbesar. Yang terakhir di akhir zaman ini Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Dengan tandairan dan mujizat yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pembicara pada hari ini itu hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Benyamin Gunawan Tuhan, yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami minta urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus. Setiap firman yang disampaikannya Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan, berkat-Mu mengalir Tuhan. Oh Tuhan, setiap hati ya Tuhan yang lemah dikuatkan setelah mendengar firman yang disampaikan ini. Yang sakit disembuhkan setelah Tuhan Yesus mendengar firman yang disampaikan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, dibangkitkan ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GBK Red Kuningan yang Kau kasihi Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini di rumah-rumah Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dalam segala bidang Tuhan. Khususnya ekonomi, kesehatan mereka Tuhan pelihara, Tuhan lindungi Tuhan. Jauhkan dari krisis, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari segala dosa ya Tuhan. Oh Tuhan, jauhkan dari pencobaan ya Tuhan. Lingkupi Tuhan dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan lawat ibadah ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat GBK Red Kuningan, ada sukacita di sini. Haleluya. Yang bersukacita, katakan yes. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan baik bagi kita semua, lambaikan tangannya sekali lagi. Yang mengalami kebaikan Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus baik bagiku, Tuhan Yesus baik bagimu juga. Kalau ada orang di sebelah kanan kirinya, haleluya Bapak Ibu. Kita mau rayakan kasih Tuhan lewat pujian ini sama-sama. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita mohon kepada Tuhan. Kita bawa korban syukur, pujian, nyanyian, pengagungan kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan, merayakan kasih Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu.
Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu Yesus. Ku bersuka, ku melompat bagimu Yesus, kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan, kau luar biasa. Haleluya. Kau dahsyat berkuasa. Nyatalah perbuatan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab itu kami mau merayakan kasih-Mu. Katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu Yesus, kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu Yesus, kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, Haleluya. haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita naikkan suara kita dan kita memuji Tuhan. Mari sama-sama. Haleluya. Ya, angkat suara kita sama-sama katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Kau Allah yang hidup di dalamku, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat,
bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Dia layak dipuji, Yesus layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi berseri. Kaulah Tuhanku yang menang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kami bersorak-sorai Tuhan. Engkau Tuhan yang hebat bagi kami. Haleluya. Amin. Mari sama-sama sorakan. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita akan baca secara bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu.
Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita,
tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara. Pada pagi hari ini saya boleh berjumpa dengan saudara-saudara melalui kemajuan teknologi. Meskipun saya nggak bisa melihat saudara-saudara, tapi saya percaya saudara bisa melihat saya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Gembala saudara-saudara. Saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh beribadah kembali. Tuhan, tolong kami, urapi kami masing-masing. Biarlah pikiran, perasaan, kehendak hati kami dicengkeram oleh Roh-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tolong kami, berikan pengertian-pengertian kepada kami. Kami boleh dikuatkan iman kami, kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudara-saudara, sudah 8 bulan kita menghadapi pandemi COVID ini, di mana selesainya juga kapan kita nggak tahu, ya, sehingga ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Banyak di antara kita mungkin yang kehilangan pekerjaan atau pekerjaannya agak berkurang, sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi, keadaan keluarga, segala macam. Nah, di tengah-tengah situasi yang demikian ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, yang ngomong aku beriman? Nah, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kepada saya dalam waktu mempersiapkan firman ini kepada saudara-saudara, baca dalam Yakobus pasal yang kedua. Ayo kita buka Yakobus pasal yang kedua mulai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudara tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjuklah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai anak manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang
bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang iman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan di sini dikatakan mati, kosong. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada kita bahwa kita itu dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kelihatannya seolah-olah bertentangan antara apa yang dikatakan oleh Paulus dan apa yang dikatakan oleh Yakobus ini. Tapi mau saya katakan kepada saudara-saudara bahwa hal ini tidak bertentangan. Memang sebelum kita diselamatkan, sebelum kita mengenal kasih Kristus, pada waktu kita mau diselamatkan, mau diampuni dosa-dosa kita, awal pertama itu bukan karena hasil perbuatan kita, tapi itu keselamatan yang kita miliki karena kasih karunia. Karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Tetapi yang menjadi masalah adalah setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan dengan iman kita? Apa yang harus kita perbuat dengan iman kita ini? Yang ngomong, aku percaya kepada Yesus. Apakah kita akan diam-diam saja? Bahkan di dalam perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita ini orang yang beriman. Sebagai contoh, saudara-saudara, pada waktu hari-hari ini tentu mungkin banyak orang yang khawatir dengan masa depannya, nanti gimana, anak-anaknya, kehidupannya, segala macam. Tapi dia sebagai orang percaya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka melakukan sesuai dengan cara-cara dunia. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sana katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam menghadapi hidup ini, persoalan atau apapun juga masalah yang sudah hadapi hari-hari ini, ya, saudara-saudara katakan sulit, kerja sulit, keuangan seret, bahkan PHK di mana-mana, saudara-saudara, pekerjaan mulai gairahnya itu sudah mulai turun, saudara-saudara. Tetapi sebagai orang yang percaya, Tuhan mengingatkan kepada kita, tunjukkan imanmu. Jangan kamu khawatir. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena dialah yang mempedulikan kamu. Masalah persoalan apa yang sudah hadapi hari-hari ini menjadi kekhawatiranmu, serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Janji Tuhan tadi katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara-saudara, mari kita bertindak dengan iman kita, dengan perbuatan-perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita ini orang yang percaya. Saudara, bagaimana Tuhan juga mengajarkan hal yang lain lagi. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Di dalam kondisi hari-hari ini tentu banyak orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Kita mungkin tetap bisa diberkati, kita tetap bisa makan, ya, tetap bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari. Tetapi mungkin ada di antara kita yang mereka susah makannya. Apa yang kita lakukan? Saudara-saudara, dalam Yakobus pasal yang kedua tadi diingatkan kepada kita, kalau ada saudara kita yang datang kepada kita, dia membutuhkan bantuan itu, bagaimana kita harus bertindak? Padahal kita punya, padahal kita ada, ya. Nah, saudara-saudara, ayat yang ke-15 katakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saudara-saudara, mungkin orang-orang yang melakukan hal yang demikian ini terlalu memikirkan kepentingan diri sendiri. Aku cuma punya segini, nanti kalau dikasihin bagaimana? Aku sendiri tidak terlalu berlebihan. Banyak kita segan bertindak. Kita nggak mau menolong orang lain karena kita cuma mengukur untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, ada orang yang lebih parah dari kita, ada orang lagi yang perlu dibantu buat kita. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini berkat Tuhan mengalir luar biasa di dalam kehidupan saya, bahkan di gereja. Kalau saudara lihat hari-hari ini, gereja nggak pernah ibadah. Tentunya ini mempengaruhi persembahan yang didapatkan. Tapi banyak jemaat-jemaat yang terdampak. Mereka nggak dapat pekerjaan di PHK, mereka kesulitan. Tapi saudara-saudara, saya katakan kepada pengurus-pengurus school, ayo kita lakukan, kita perhatikan mereka. Jadi selama ini dua kali dalam sebulan saya memberikan sembako-sembako kepada jemaat-jemaat. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, ternyata Tuhan luar biasa. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan saya, kebutuhan gereja. Gereja tiap bulan harus membayar sewa gedung tiap bulan. Juga listrik. Meskipun kita nggak memakai gedung itu, PK full timer juga harus dibayar. Kalau kita memikirkan bagaimana Tuhan ini akan nanti kita membayarnya, tapi sampai saat ini saudara-saudara, pada waktu kita memberi, Tuhan berkati. Ya, Tuhan melimpahkan dan gereja tidak pernah kekurangan. Sampai saat ini saya tetap bisa bayar sewa gedung meskipun nggak dipakai listrik, PK tepat pada waktunya. Saudara-saudara, kalau saya bisa melakukan hal ini, mengalami hal yang demikian, saya percaya saudara juga bisa mengalami hal yang demikian. Pada waktu saudara mau bertindak dengan iman, saudara-saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Dia yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Nah, saudara-saudara, mari saya ngajak kepada saudara-saudara, dalam kondisi yang demikian ini kita saling memperhatikan, saling tolong-menolong. Buktikan iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa Dia yang akan mencukupkan kebutuhan kita masing-masing. Ayat yang berikutnya yang saya perlu garis bawahi, ayat yang ke-19 sana katakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan-setan juga percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka cuma gemetar, takut. Janganlah kita tergolong seperti setan-setan yang cuma percaya saja
tetapi kita nggak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus dengan iman. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Kalau saya mau katakan dasar-dasar iman kekristenan itu terdapat dimulai dalam Matius pasal 5, itu khotbah di atas bukit. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus Kristus. Matius pasal 5 sampai Matius pasal yang ke-7 itu adalah dasar-dasar kekristenan yang seharusnya kita terapkan dengan iman percaya. Sebagai contoh, Tuhan mengajarkan kepada kita, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Sebagai manusia mungkin kita katakan itu berat. Hati ini rasanya nggak sanggup. Tetapi saudara-saudara, kalau kita nggak lakukan itu dengan iman, pada waktu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka terjadi sukacita yang luar biasa. Hati kita itu plong, enak. Nah, saudara-saudara, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita supaya kita sebagai murid-murid Yesus Kristus itu bertindak, lakukan dengan iman. Ya, perintah-perintahnya itu dilakukan dengan iman. Nah, saya tidak perpanjang lagi kebenaran firman Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja lebih lanjut di tengah-tengah saudara. Praktekkan imanmu. Jangan diam-diam saja. Sekedar hanya sebagai orang percaya, tapi kita nggak mempraktekkan iman kita itu. Mari saya akan berdoa buat saudara-saudara. Mungkin saudara mengalami pergumulan, masalah, persoalan dalam kehidupanmu, dalam hatimu, dalam keluargamu. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Tuhan, Kau tolong anak-anak-Mu Tuhan, yang hari ini mungkin mereka tidak bertindak, bahkan imannya mati Tuhan. Engkau tolong mereka, beri kemampuan kepada anak-anak-Mu untuk bisa Tuhan mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Iman mereka itu Tuhan kepadamu, mereka boleh hanya percaya bergantung kepadamu, dan mereka boleh mengalami mujizat-mujizat di dalam kehidupan mereka. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati. Saya serahkan kembali kepada gembala saudara-saudara. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita diberkati firman Tuhan hari ini. Yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih kepada Pak Pendeta Edi Benyamin atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan tanggal 29 November kita akan mengadakan ibadah raya GBI Kuningan secara online dengan meeting ID dan password di bawah ini. Mari Bapak Ibu ajak keluarga untuk beribadah mengikuti ibadah online GBI Kuningan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata GBI Kuningan dengan nomor rekening di bawah ini. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer, foto struk jika ATM, atau screenshot jika m-banking. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasihnya Allah, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah berkati, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati, shalom.